Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus intoleran tertinggi di Indonesia. Kesimpulan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian, semisal Wahid Institute yang menyebutkan bahwa terjadi 46 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2015. Dan pemirsa, menjadi menarik bahwasanya Jawa Barat ini merupakan masyarakat Sunda yang terkenal dengan ramah, santun, dan agamis, tapi justru daerah ini menjadi daerah intoleran tertinggi di Indonesia. Dan kali ini Suara Santri akan membahas hal tersebut bersama Kang Asep Rizal Asy'ari. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik-baik saja. Kang Asep ini pemirsa, beliau merupakan ketua forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya, dan beliau juga merupakan wakil ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat. Dan selain itu, Kang Asep pernah menjadi perwakilan dalam acara Pemuda Perdamaian Dunia pada tahun 2013 di Singapura. Wah, hebat sekali Kang Asep ini. Kang Asep ini sebagai orang asli Sunda, Jawa Barat, bagaimana sih perasaan Kang Asep yang dimana daerahnya disebut-sebut sebagai daerah intoleran tertinggi di Indonesia? Berkaca dari apa yang telah disampaikan oleh banyak orang, oleh para peneliti dan lain sebagainya, bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang intoleran, bagi saya secara pribadi sangat sedih. Mudah-mudahan bahwa level Jawa Barat menjadi kota intoleran ini segera hilang. Karena yang kami inginkan adalah kebersamaan yang harus didorong oleh masyarakat, oleh pemerintah, sehingga kalau kata orang Sunda mah silih asah, silih asuh, silih asih. Apa artinya kan? Saling kebersamaan satu sama lain, saling mendorong satu sama lain. Itu yang ingin saya lakukan. Jadi merasa sedih kalau memang ini menjadi sebuah kenyataan yang harus saya terima sebagai warga Jawa Barat. Mudah-mudahan ini secepatnya menjadi hilang dan menjadi kota yang sangat, provinsi yang sangat toleran, menghargai satu sama lain, mendorong satu sama lain, dan menghormati satu sama lain. Tentunya sebagai warga asli itu tidak mengharapkan ya. Sangat tidak mengharapkan dalam konteks apapun namanya, intoleran itu adalah sebuah pelanggaran kebebasan. Setiap orang mempunyai kebebasan tersendiri ketika dia berhadapan dengan Tuhannya dalam konteks kehusuan untuk beribadah. Nah, dalam konteks inilah ketika teman-teman di Jawa Barat, karena dianggap bahwa Jawa Barat menjadi kota intoleran, tentu ada dasar yang kuat. Bagi saya secara pribadi, mungkin ini adanya gerakan ataupun dorongan kuat dari kelompok-kelompok yang mempunyai dasar hukum dianggap tanda petik menjadi pemicu mereka untuk melakukan intoleran. Ya, memang sejauh yang Kang Asep tahu, ada berapa sih kasus-kasus yang terjadi intoleran di Jawa Barat ini? Sebetulnya dari dulu juga banyak. Tahun 2008 itu SKB surat menteri yang 3 itu, yang dari Kejaksaan Agung, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Agama, pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Itu terjadi penyerangan terhadap Wanasigra misalkan. Di Tasik saja 2005 terjadi penyerangan terhadap kelompok Wahidiyah, kelompok Tarekat Sholawat oleh kelompok-kelompok intoleran ini. Belum lagi misalkan di Manislor, Kuningan, sama kelompok Jamaah Ahmadiyah juga diserang oleh beberapa kelompok intoleran, termasuk juga di Kabupaten Tasikmalaya. Itu sering terjadi dilakukan. Nah, mereka melakukan itu mempunyai dasar bagi mereka. Salah satunya adalah SKB Menteri yang 3 itu nomor 3 tahun 2008, kemudian Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap kelompok atau Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan, dan mereka diharapkan untuk segera kembali ke jalan yang benar. Itu yang menjadi dasar, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap bagi saya merusak tatanan kehidupan, keutuhan bernegara dan berbangsa dalam kapasitas bagaimana kita menenteramkan negara kesatuan Republik Indonesia ini secara utuh, secara sempurna. Terus ada perubahan tidak Kang dari kebijakan tersebut terhadap beberapa kelompok-kelompok intoleran ini? Sebetulnya tidak ada perubahan, malah mereka semakin kuat melakukan serangan-serangan terhadap kelompok itu. Oh, begitu. Karena tadi ada peraturan gubernur. Saya berharap bahwa peraturan ini dikaji ulang sehingga mereka tidak leluasa melakukan sebuah gerakan intoleran itu sendiri. Contoh misalkan di Bandung atau di Bekasi, yang sering kita baca itu adalah kasusnya Ahmadiyah. Mereka punya dasar hukum yang kuat. Salah satu kota misalkan di Tasik ada Perda Tata Nilai. Walaupun hari ini
ada perda syariah walaupun hari ini sudah ada perubahan peta tata nilai, tapi kan tetap isinya sama-sama saja. Bagi saya ini penting untuk dikaji oleh aktivis toleran agar menekan pemerintah, baik itu pemerintahan pusat atau pemerintahan di daerah Jawa Barat, supaya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini kelompok minoritas. Bagi saya tidak ada kelompok itu minoritas atau mayoritas. Mereka adalah sama warga negara Republik Indonesia yang punya hak untuk beribadah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, Kang ini sebagai salah satu anggota dari Gerakan Pemuda Ansor yang tentunya semangat dan kalau kita lihat paling gigih dalam menjaga keutuhan NKRI, di mana di situ ada Banser juga Kang ya. Dan kaum intoleran ini nantinya juga lama-kelamaan akan menggerogoti jiwa-jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Jawa Barat. Kalau sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh GP Ansor Jawa Barat khususnya, Kang? Kebetulan saya juga wakil ketua di Ansor Jawa Barat. Kita melakukan roadshow ke tiap pesantren, kemudian juga memberikan kekuatan pemahaman terhadap pesantren-pesantren karena bagaimanapun juga pesantren disusupi oleh kelompok-kelompok itu sendiri. Kemudian juga kita melakukan sharing terhadap kelompok-kelompok lain untuk sama-sama memperkuat kebersamaan yang kita bangun. Tidak lantas kita melakukan serangan balik terhadap mereka, tetapi mari kita sama-sama mensyiarkan ini dengan kebersamaan yang kita dorong. Bisa lewat pentas budaya, kemudian roadshow ke tiap pesantren, sowan, silaturahmi dan sebagainya. Itu kita lakukan dan kami juga melakukan komunikasi tidak hanya dengan kelompok-kelompok Muhammadiyah dan sebagainya, tapi juga kelompok non Islam dalam pengertian itu seperti Kristen dan sebagainya. Kita lakukan seperti itu agar kebersamaan ini menjadi kuat adanya. Ada lirikan tidak dari pemerintah dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari GP Ansor ini? Sampai saat ini mudah-mudahan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, lebih baik tentunya. Pemerintah bisa melihat bahwa apa yang kami lakukan semata-mata bukan karena ingin kami diakui, tapi ini penting untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini tetap ada. Kalaupun misalkan hari ini terjadi kelompok-kelompok yang melakukan penyerangan, kemudian kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak, bagi saya kalau ini dibiarkan berarti sama juga dengan pemerintah membiarkan kelompok-kelompok lain untuk melakukan kekerasan. Kalau itu sudah terjadi, maka yang terjadi adalah konflik antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Siapa yang salah? Bagi saya pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar apabila ini dibiarkan, dan saya menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang khususnya di Jawa Barat perda-perda atau pergub yang nyata-nyata telah merugikan kelompok satu sama lainnya. Nah, tuntutan ini bagaimana? Sudah ada perubahan dari pemerintah juga? Sampai saat ini belum. Kalau di Tasikmalaya alhamdulillah. Walaupun memang namanya dari mulainya perda syariah menjadi perda tata nilai. Tapi kita berharap melakukan kajian-kajian terus-menerus dan melakukan tekanan terhadap pemerintah baik itu melalui parlemen ataupun kalau dimungkinkan kita juga melakukan aksi ke jalan dalam rangka untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama sekali merugikan itu sendiri. Contoh misalkan ketika kita hearing dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, kemudian perda itu dikaji ulang dan beberapa ulama tokoh kemudian konsultasi dengan Depdagri dan kembali ke Tasik menghasilkan perubahan sebuah nama dari awalnya perda syariah menjadi perda tata nilai sekalipun isinya belum maksimal seperti itu karena masih ada klausul-klausul yang merugikan. Sejauh ini kelompok-kelompok intoleran ini di beberapa daerah hampir semua atau memang hanya beberapa kelompok kabupaten kota saja, Kang? Kalau yang saya lihat, yang saya baca juga hasil analisis kami dengan teman-teman juga diskusi kami dengan beberapa daerah yang terjadi itu adalah basis-basis yang dianggap muncul kelompok-kelompok bagi mereka tanda kutip itu sesat. Contoh di Kuningan, Manislor, Pakali misalkan. Di Tasikmalaya juga di kabupaten sama, kemudian di Kota Tasikmalaya juga sama. Kemudian Sukabumi, Cianjur, Bogor itu menjadi daerah-daerah yang hari ini menjadi catatan penting, termasuk juga Bekasi. Bagaimana di Bekasi misalkan pelarangan sebuah gereja didirikan, kelompok massa kemudian turun, kemudian juga sama di Tasikmalaya, sama kemudian di Maniso juga sama. Itu adalah kota-kota yang hari ini menjadi gelar yang cukup luar biasa bagi Jawa Barat tentang kota intoleran itu sendiri. Iya. Ada hubungannya tidak, Kang, dengan Sunda yang terkenal dengan santun religius itu kaitannya dengan ini? Saya kira begini, ini yang menjadi dasar pemikiran kita. Lagi-lagi pemerintah harus punya tanggung jawab.
Dasar mereka membuat undang itu atas dasar apa? Kalau hari ini kita paham tentang bagaimana orang Sunda itu silih asa silih asuh, menjaga kebersamaan, keberagaman. Lalu misalkan hari ini tidak muncul, karena tekanan politik itulah, tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok itulah. Saya berharap bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan GP Ansor secara pribadi, secara institusi, atau lembaga Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah. Tapi seluruh komponen masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan. Bahwa filosofi orang Sunda itu silih asa silih asi silih asuh itu harus tetap dikuatkan. Jangan sampai ini menjadi hilang adanya, bahkan menjadi hilang, kemudian kearifan lokal itu hilang, sirna, dan itu sangat menyedihkan sekali. Maka bagi saya penting bagi sama-sama masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa Barat, para pemuda atau tokoh-tokoh yang lainnya untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Bagaimanapun juga Jawa Barat bagian dari Republik ini mempunyai budaya yang luar biasa yang bisa mengharumkan nama Jawa Barat ke pentas dunia. Nah, tadi kan Kang Asep bilang kalau misalnya keputusan pemerintah ini, peraturan yang diberikan oleh pemerintah ini bagian dari tekanan dari kelompok-kelompok intoleran ya, Kang ya. Berarti secara tidak langsung kebijakan dari pemerintah ini merugikan masyarakat Jawa Barat dong? Oh iya. Bagaimanapun juga merugikan masyarakat. Buktinya karena kebijakan itu ada beberapa kelompok yang melakukannya CNADW, kata orang Sunda sakahayang gitu, mau kerap sorangan. Kemudian menyerang, kemudian melakukan sebuah kekerasan, pemaksaan untuk tidak melakukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Itu kan kesalahan fatal. NKRI ini lahir bukan hanya karena umat Islam. NKRI ini lahir bukan hanya salah satu ormas, tapi NKRI ini lahir dari seluruh lapisan masyarakat. Terlepas itu Islam, Muhammadiyah, atau NU, atau misalkan teman-teman Ahmadiyah. Mereka punya hak yang sama hidup di Republik ini kan, begitu. Sejauh ini apa yang paling membahayakan kelompok intoleran ini, mana yang paling membahayakan Kang di Jawa Barat khususnya? Mereka di Tasik misalkan dengan segerombolan orang menyerang tempat ibadah, merusakkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini juga harus dibiarkan? Ketika kami melakukan sebuah perlawanan, dianggap bahwa kami adalah provokator. Sementara ketika mereka melakukan sebuah gerakan massa dengan anarkisme gerakan, dibiarkan. Pertanyaan saya, ini kepolisian kemana misalkan, seperti itu. Tidak hanya kepolisian, tapi seluruh elemen pemerintah, institusi pemerintah, kepolisian, kemudian pemerintahan, DPR harus membaca diri. Ini Jawa Barat mau dikemanakan. Jangan sampai ketika terjadi perpecahan di Republik ini muncul karena Jawa Barat menjadi kota intoleran, Jawa Barat menjadi provinsi intoleran. Sehingga orang bisa menyalahkan Jawa Barat. Makanya bagi saya ini sangat merasa riskan, sedih, berharap bahwa Jawa Barat mampu membuka diri para tokoh agama, kemudian elit politik, kemudian seluruh lapisan masyarakat agar kita menjaga kerukunan umat beragama sehingga kebebasan beribadah, kehusuan beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dimiliki oleh seseorang tanpa harus ada paksaan dari siapapun. Iya, berarti harus ada kerjasama yang serius antara Ansor dengan beberapa banom-banom dari Nahdlatul Ulama juga dong. Betul. Saya kira tidak hanya Ansor, PMII, kemudian IPNU, kemudian IPPNU, Patayat dan semuanya mensyiarkan tentang keberagaman. Islam rahmatan lil alamin itu penting dari siapa? Dari kita dulu sebagai warga Nahdliyin harus punya tanggung jawab seperti itu. Kalau hari ini misalkan kita tahu bagaimana ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama, kemudian terhadap banom-banomnya itu luar biasa karena mereka merasa terganggu dan kadang-kadang perdamaian itu harus kita lakukan dengan peperangan itu sendiri. Makanya berharap bahwa ini menjadi catatan penting bagi kita untuk tetap menjadi utuh dan kita semangat untuk menggelorakan toleransi itu sebagai kepentingan bersama. Dan Kang Asep tadi menyebut-nyebut tentang pergub yang itu merugikan masyarakat Jawa Barat dan juga menguntungkan kelompok intoleran. Sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugiannya itu? Keuntungannya bagi kelompok intoleran ada landasan hukum untuk melakukan sebuah gerakan. Kerugiannya teman-teman Ahmadiyah kan nggak boleh beribadah. Di surat bersama yang dikeluarkan oleh tiga kementerian itu adalah Menteri Dalam Negeri, kemudian Jaksa Agung dan Menteri Agama sudah tidak boleh lagi bahwa Ahmadiyah melakukan beribadah gitu kan. Sementara bagi saya mereka punya hak untuk melakukan kehusuan ibadah terhadap Tuhannya. Nah ini kan dilarang. Nah bagi saya mohon ini dikaji ulang. Karena bagi saya tekanan ini menjadi dasar pemerintah saja sudah melarang untuk melakukan itu. Tapi pemerintah biarkan kami melakukan sebuah perlawanan terhadap mereka yang melakukan ajaran sesat. Itu yang menjadi catatan. Makanya bagi saya pemerintah harus mengkaji ulang agar kedamaian ini menjadi ada, kemudian juga tidak dijadikan dasar hukum landasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan intoleran itu sendiri. Kalau saya lihat
Malah justru pemerintah yang bingung sendiri ya Kang ya. Makanya bagi saya pemerintah melindungi kelompok intoleran, bahkan melakukan pembiaran. Contoh misalkan ketika ada penyerangan, pemerintah kan biasa-biasa saja. Kenapa mereka yang sama-sama orang Indonesia gitu kan tidak melakukan makar sebetulnya, hanya melakukan beribadah terhadap Tuhan, kemudian diserang. Saya membaca di Jawa Tengah itu di daerah krusial, sudah tidak ada pergub, mereka bisa bersinergi gitu loh. Bisa bersinergi satu kelompok dan kelompok lain. Di Jawa Barat itu kan ada pergub. Makanya saya berharap ini dikaji ulang dengan serius, dan saya berharap NU, Ansor, kemudian PMI menjadi garda terdepan untuk mengkampanyekan toleransi ini di Jawa Barat. Ini penting. Jangan sampai kalau hari ini misalkan teman-teman kita seperti Ahmadiyah kemudian Wahidiyah diserang, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan melakukan serangan terhadap kita ketika kita tidak melakukan dari awal, dari sekarang. Intinya memang kita dari NU semua harus bergerak bersama. Harus bergerak, khususnya Jawa Barat. Akhirnya sinergi dari pemerintah, masyarakat juga. Ya, sharing kan gitu. Saya minta berharap NU juga melakukan silaturahmi dengan pemerintahan, dengan kepolisian, dengan seluruh lapisan masyarakat agar tujuan kita adalah Islam rahmatan lil alamin itu menjadi nyata adanya. Sehingga simbol-simbol agama tidak menjadi bagian-bagian yang diperjualbelikan oleh kelompok-kelompok lain. Saya ngeri di Jawa Barat seperti itu. Bayangkan sebuah masjid diporak-porandakan, kemudian mereka juga gereja dilarang. Mereka menghusus seperti apa beribadah. Sementara pengakuan terhadap Tuhan ibadah itu adalah itu adanya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Terakhir Kang, harapan akan sebagai masyarakat Jawa Barat, sebagai salah satu dari masyarakat Jawa Barat, apa sih untuk pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang ingin hidup toleran secara bersama-sama? Saya berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik itu wakil-wakil rakyatnya juga sama, karena perda, pergub, kemudian lahir dari mereka untuk ketika mengeluarkan kebijakan itu tidak lantas kebijakan-kebijakan yang populis atau kebijakan-kebijakan pencitraan hanya karena nilai-nilai agama, tapi kebijakan-kebijakan yang memang harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Tidak lagi membedakan mayoritas atau minoritas, mereka adalah sama. Dan kami juga mengajak kepada seluruh lapisan warga masyarakat Jawa Barat untuk tetap silih asih ngejaga keutuhan kerukunan umat beragama, ngejaga kebersamaan sehingga menjadi damai, menjadi nyaman adanya. Kita juga bisa melakukan beribadah dengan khusyuk sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Iya. Dan kalau sudah begitu semua orang tinggal di Indonesia merasa nyaman. Iya, merasa nyaman, dan kehusyuan itu akan dimiliki oleh setiap orang gitu kan. Terima kasih ya Kang informasi dan sama. bincang-bincangnya. Semoga lain kali bisa diskusi lagi di Studio 164 ya Kang ya. Siap. Iya. Ya, pemirsa, tentu kita semua sepakat bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang juga membawa kedamaian. Dan kita juga sepakat untuk menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita untuk bertindak intoleran. Saya Septi Rahmawati undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.